Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Jessica dan Oma Lili Dias dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini edisi 20 Agustus 2022. Selamat pagi Oma, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Oma sehat ya Oma? Sehat. Puji Tuhan. Nah, Oma, ini Jessica baru pertama kali loh ketemu Oma di Oke hari ini. Oma rasanya bagaimana Oma? Ya agak grogi. Agak grogi ya. Tapi kalau boleh cerita nih Oma sedikit. Beberapa bulan lalu Jessica sempat lihat semacam daftar nama begitu. Narasumber yang bakal cerita di Oke hari ini. Dan ada nama Oma sebenarnya. Nah, tapi saya baru ketemu Oma sekarang nih. Oma katanya pertama kali, betul Oma? Iya, betul. Betul. Mungkin Oma bisa ceritakan kenapa sih Oma baru sekarang? Oh, waktu itu bulan Mei, saya sehari sebelum saya ke sini, saya mendapat kecelakaan. Ya, kecelakaan. Karena waktu saya mau buka pintu gerbang, kepala saya tiba-tiba muter dan tanpa sadar saya ketarik ke belakang, kepala saya membentur pohon, gitu. Dan sempat tidak ingat sebentar, tahu-tahu saya sudah ada di bawah. Bulan Mei Oma? Ya? Bulan Mei? Bulan Mei. Okay. Di rumah saya sendiri. Di rumah? Gitu. Terus saya diangkat anak-anak. Dan besoknya saya dibawa ke rumah sakit, ronsen, ternyata belikat saya ini retak. Gitu. Jadi besoknya saya tidak bisa ke sini karena harus ngamar. Harus ngamar. Oma, tapi itu berapa lama proses penyembuhan Oma? Sekarang saya sudah sembuh. Sudah sembuh, puji Tuhan. Sudah sembuh. Nanti tanggal 27 masih harus ke dokter dicek sama dia bagaimana. Oke, berarti Oma sekarang sudah sehat sudah ya Oma bisa. Ya? Sudah bisa untuk menceritakan kisah Santa di Oke hari ini ya Oma. Iya, betul. Puji Tuhan. Terima kasih Oma sudah menceritakan kenapa akhirnya Oma baru sekarang begitu ya. Iya. Dan semoga Oma tetap sehat dan bisa cerita terus di Oke hari ini. Oke, nah kita sekarang mau masuk nih Oma ke sesi cerita salah satu santo yang akan Oma ceritakan ya. Santo siapa Oma hari ini? Santo Bernardus. Bernardus. Mungkin ini ada beberapa dari kita yang sudah pernah mendengar, tapi ada mungkin yang belum ya Oma. Oma bisa ceritakan dulu dari awal arti nama beliau, lalu beliau lahirnya itu kapan dan di mana Oma? Bisa ceritakan. Bernardus berarti pemberani. Pemberani, luar biasa. Pemberani, berani seperti beruang. Beruang, berani. Lalu beliau lahirnya itu kapan sih Oma? Udah lama banget pasti ya? Iya, Bernardus lahir tahun 1090. 1090. Wah. Di Dijon, Prancis. Berarti sudah 1000 tahun lalu ya Oma ya. Lama sekali, luar biasa. Lalu Oma, Santo Bernardus ini sebenarnya berasal dari keluarga yang bagaimana Oma? Bernardus berasal dari keluarga bangsawan. Dan dia mendapat pendidikan yang bagus. Ya. Dia seorang yang tampan badannya, gembira, riang gembira, dan penuh humor. Ya. Berarti kalau misalkan kita ibaratkan zaman sekarang itu orang yang senang diajak berteman ya Oma? Iya, betul. Betul ya. Siapa saja yang dekat dengan dia merasa senang. Luar biasa. Lalu Oma,
Santo Bernardus ini kan mempunyai keturunan bangsawan, lalu dia punya pendidikan yang bagus, tapi dia tergerak ya Oma untuk hidup membiara. Apakah itu betul Oma? Betul. Oke, bisa diceritakan? Bernardus ini mencengangkan teman-temannya, jadi teman-temannya semua tuh heran, kaget bahwa ia akan masuk, jadi berencana akan masuk biara Sistercian. Maaf kalau salah, nggak apa-apa karena ini bahasa Perancis. Tapi benar Sistercian. Ya, Sistercian gitu. Dia masuk. Berarti mencengangkan teman-temannya Oma, karena awalnya dia pendidikannya tinggi, bagus, tiba-tiba mau membiara. Lalu selanjutnya bagaimana Oma? Teman-temannya itu kaget, berusaha segala cara untuk membatalkan rencananya dia itu. Tapi pada akhirnya Bernardus itu berhasil untuk memberitahu kepada teman-temannya dan kepada saudara-saudaranya, teman-temannya. Nanti dulu. Tadinya dia saudara-saudaranya dulu. Kemudian ada seorang paman. Dan 26 teman-temannya untuk ikut bergabung dengan dia. Wow. Berarti dia sangat mempengaruhi sekelilingnya ya Oma ya. Yang awalnya kaget, heran, tapi diajak begitu ya untuk ikut jejaknya Santo Bernardus ini. Lalu Oma, pada saat dia sudah berhasil untuk mempengaruhi saudara-saudara dan temannya, apa yang terjadi Oma? Dia jadi biarawan, biarawan yang baik. Terus kemudian pada waktu dia hendak keluar dari rumahnya, dari rumah mereka, Bernardus dan saudara-saudaranya mendatangi adik mereka. Mereka masih punya adik kecil, namanya Nifar, yang sedang bermain dengan teman-temannya yang lain. Nah, mereka mengatakan kepada Nifar, selamat tinggal Nifar, sekarang tanah dan semua harta benda adalah milikmu. Nifar marah. Ya. Dia mengatakan, apa? Kamu hendak mengambil surga dan menyisakan dunia untukku. Apakah itu adil? Itu jawaban adik bungsu ya Oma? Adik bungsunya. Wah. Si Nifar itu. Berarti memang panggilannya itu juga udah menurun juga ya Oma? Dari Bernardus lalu ke Nifar juga. Akhirnya Nifarnya juga ikut. Nifar juga ikut ke biara. Beberapa lama kemudian Nifar juga ikut bergabung dengan saudara-saudaranya di biara itu. Berarti nyusul kakaknya. Nyusul. Luar biasa sekali Oma. Lalu pada saat sudah menjadi biara nih Oma? Iya. Si Bernardus menjadi biarawan yang baik. Kemudian 3 tahun kemudian, mati dulu ya. 3 tahun kemudian Bernardus diutus untuk mendirikan biara Sistercian yang baru. Tempatnya itu di Lembah Cahaya. Lembah Cahaya. Dan nanti Bernardus akan menjadi abbas di sana. Abbas itu pemimpin biara. Pemimpin biara sampai kapan itu Oma? Sampai dia meninggal. Luar biasa. Selamanya sampai meninggal. Lalu Oma ceritakan dulu dong Oma yang mengenai dia
menjadi pemimpin di biara, lalu hidup biarawannya beliau itu bagaimana, Oma? Dia itu apa namanya? Dia seorang biarawan yang baik ya. Dia tuh sebenarnya tidak begitu suka. Ya, apa? Dia apa namanya? Dia maunya berdoa, bekerja di biaranya dia itu. Dia tidak suka untuk hura-hura itu. Nah, gitu. Hidupnya memang sudah untuk Allah begitu ya, Oma ya. Lalu pada saat satu peristiwa nih, Oma, yang menurut Jessica ini salah satu yang penting juga begitu. Pada saat gereja itu membutuhkan tenaga, sukarelawan. Nah itu Santo Bernardus bagaimana, Oma? Suatu ketika gereja itu memerlukan sukarelawan untuk mempertahankan tanah suci karena adanya perang salib. Jadi si Bernardus ini menjelajahi Prancis, Jerman, yaitu untuk memberitahukan kepada bangsawan-bangsawan Kristen bahwa mereka harus melindungi tanah suci, mereka melindungi tanah suci, dan mereka harus mempertahankan, membela mereka di bangsawan Kristen, ya, membela di Yerusalem itu, apa sih namanya itu? Apa, Oma? Warisan. Iya. Nah, itu dah warisan. Warisan apa itu yang di Yerusalem. Luar biasa ya, Oma. Berarti menjelajah begitu ya, Santo Bernardus keliling Prancis dan Jerman. Luar biasa. Lalu Oma, Santo Bernardus ini suka, kan dia punya latar pendidikan yang bagus, yang tadi Oma sudah sebutkan di awal. Lalu kalau tidak salah Santo Bernardus ini membuat buku, apakah itu betul? Betul. Bagaimana itu? Yang paling mengagumkan dari Bernardus itu adalah buku-bukunya, buku-buku yang dia tulis sendiri mengenai pengalaman-pengalamannya dia dan nyanyian-nyanyian apa sih namanya? Madah pujian yang syair-syairnya indah-indah sekali. Luar biasa. Begitu. Ya. Berarti Santo Bernardus ini orang yang sangat berpengaruh pada zamannya dia. Luar biasa sekali, Oma. Tapi kan tadi Oma bilang dia sangat berpengaruh di zamannya. Tapi beliau itu apakah dia suka? Tidak terlalu suka. Tidak terlalu suka. Dia tidak terlalu suka. Dia senangnya itu berdoa di dalam keheningan. Berarti memang hidupnya didedikasikan ya untuk berdevosi ya, Oma ya. Mungkin kalau hidup yang menyerahkan diri pada Allah, pada Bunda Maria, itu apa saja yang dilakukan oleh Santo Bernardus? Dia lebih suka tinggal di biaranya dan tinggal dekat dengan Tuhan. Kalau pada saat ia di biara, lalu dia mendekatkan diri, dia berdevosinya itu kepada siapa? Bunda Maria. Dia cinta dan berdevosi dalam sekali kepada perawan Bunda Maria. Luar biasa. Dia sukanya keliling-keliling itu ya. Kalau dia melewati patung Bunda Maria, dia selalu mengatakan Salam Maria, gitu. Selalu. Nah, selalu. Pada suatu ketika Bunda Maria menyambut dia punya itu. Jadi dia katakan Salam Maria, dibalas dengan Bunda Maria. Salam
Aduh, namanya dia siapa? Bernardus. Oh, itu berarti sangat untuk dia tuh aduh. Dan Bunda Maria mau menyatakan bahwa Bunda Maria itu menerima sekali cinta dan devosi dari Santo Bernardus ini ya. Berarti memang devosi yang sudah selama ini dilakukan oleh Bernardus kepada Santa Maria itu terdengar ya Oma ya. Dan disukai oleh Bunda Maria itu sendiri. Luar biasa sekali Oma. Kisah yang lumayan panjang dan menarik ya Oma. Lalu pada kita tiba di akhir nih Oma. Pada saat akhir hidupnya Santo Bernardus itu beliau bagaimana Oma? Pada saat dia menjelang, iya, mungkin Oma bisa ceritakan. Bernardus itu wafat pada tahun apakah sudah wafat ya? Bernardus itu wafat pada tahun 1171. 53. 1153. Oke. 1153. Dia dinyatakan kudus baru pada tahun 1171. Oke, beda dikit Oma. 1174. Oh itu. Nggak apa-apa. Beda dikit nggak apa-apa Oma. Lalu pada saat beliau pada akhirnya wafat itu, dia memberikan pesan terakhir. Pesan terakhirnya dia mengatakan kita bukan orang malam dan kegelapan. Bukan orang malam dan kegelapan. Kita harus hidup sebagai orang cahaya. Luar biasa ya. Ya, orang banyak sedih sekali. Sedih pada saat beliau akhirnya wafat. Pada ini karena mereka kehilangan pengaruhnya. Pengaruhnya yang sangat memukau. Luar biasa ya. Berarti dan Oma tadi sempat singgung bahwa Santo Bernardus ini dinyatakan kudusnya pada saat 1174 oleh Paus siapa? Alexander ketiga. Betul. Dan dia dia dinobatkan sebagai sebagai dokter gereja pada tahun 1830 oleh Paus Pius ke-8. Oh ya. Yang saat tadinya Paus Alexander ketiga. Yang ini ke-8. Iya, luar biasa ya. Ke-8. Dokter gereja. Luar biasa. Dan itu saya rasa juga cocok ya untuk beliau diberi nobat seperti itu. Dan Oma mungkin ini kita tiba di akhirnya Oma. Jessica mau tanya dari kisah Santo Bernardus ini yang Oma sudah ceritakan kepada kami semua. Apa yang kira-kira paling membekas di hati Oma dan bisa sekiranya menjadi pesan gitu untuk kita semua? Itu dah katanya kalau dia lewat patung, kita kan sering kalau kita pergi kemana ziarah gitu kan selalu ada patung, atau kita pergi Palasari mungkin kan ada patung. Ada patung Bunda Maria. Kita juga menyapa Bunda kita. Salam Maria. Ya, kita sih tidak terlalu mengharapkan Bunda Maria lalu mengatakan salam Oma. Enggak kalau zaman kita mungkin agak tidak sama begitu ya dengan zaman Santo Bernardus, tapi kita tetap kita memberikan salam hormati Bunda Maria. Luar biasa. Terima kasih banyak Oma Lili untuk kisah Santo Bernardus yang luar biasa pada pagi hari ini. Ini pertama kali. Saya justru yang terima kasih banget Oma sudah berkenan bercerita di sini pertama kali, tapi luar biasa. Terima kasih banyak Oma. Luar biasa sekali. Dan para penonton sekalian, seperti yang sudah Oma bilang sebelumnya bahwa
apabila kita hendak pergi dan menemui patung Bunda Maria atau patung orang kudus yang lain, hendaklah kita senantiasa untuk menyapa, salam, dan senantiasa setia berdevosi sehingga pada akhirnya nanti kita bisa tetap teguh dalam iman kita sampai akhir hayat kita. Amin. Terima kasih banyak Oma untuk kebersamaan kita. Dan sebelum kita menutup, kita berdoa dulu ya Oma. Mari kita siapkan hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Bernardus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, para penonton sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara Oke, hari ini orang Kudus hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.